Kenapa? Mau mulai ngepot lagi? Ya, biasa biar lebih enak di ini aja. Nah itu Gi, katanya Ganggu ya di frame. Iya, iya. Pada ngerokok ya. Kemarin si Agung ya kan. Mau ngepot dong. Ya, kata gue. apa katanya kan masih belum diketahui ya bahayanya ya. Nah kalau yang gue tahu ini dulu nggak tahu bener apa enggak ya. Dulu jadi ada temen gue bilang gula darahnya naik gara-gara nge-vape. Karena nge-vape manis. Nah, itu bener nggak? Ngaruh nggak? Sebagai ahli perpepan. Prinsipnya gini. Prinsipnya. Semua barang yang dimasukin ke tubuh secara tidak alamiah pasti ada efek sampingnya. Ya, gue bicara pengalaman gue aja. Pengalaman gue. Lu kan tahu dulu gue ngerokoknya kayak apa? Lu tahu rokok gue apa? Sotam. Ya kan? Itu bangun tidur. Ya lu juga ngerokok. Pasti dirasain yang kayak dada nyesek. Iya, Terus benar. ya pokoknya adalah yang kita semua ngerasain. Nah, ketika gue mulai nge-vape aktif ya, rokok berhenti ya. Rokok udah berhenti, tidak hilang tapi berkurang. Oke. Tidak hilang tapi berkurang yang derita-derita yang kita alami di pagi hari. Itu Oh, batuk-batuk, nggak enak batuk gitu gitu-gitu, terus sesak-sesak tuh hilang tuh. Sama kalau efek yang lebih berasa di gua lebih bagus ya, semua makanan jadi terasa lebih enak. ya. Gitu ya. Kenapa? Rokok itu ada tarnya. Tar apa bahasa Indonesianya? Aspal kan? Oh, tar itu. Gue pikir tar itu ini. Tar sok. Nembak mulu lu tar. Jadi kalau rokok kan ada tar, jadi kayak lidah tuh agak kurang sensitivitasnya. Kalau ini kan nikotin doang. Tarnya hilang. Jadi lidah bertambah sensitivitas. Kalau dari gua ya, gua tidak bicara jurnal medis, jurnal apa, pengalaman pribadi sih itu. Sama dulu gua sehari tuh paling ke 2 bungkus Samsu. Sehari 2 bungkus. Iya. Apalagi kalau lagi ada kerjaan ya, bisa lebih tuh. Cucu ya kan? Pasti kalau lagi ada. Samsu berapa sih? Ininya apa? 1 bungkus 12 ya? Mana ada, gua kan yang refill. Repel berapa? 25 apa 30 sekarang? Nggak tahu dah, segituan lah. Enggak, ininya apa? Isinya 12. 12. Tapi ada yang 16. Dan gua kan dulu koleksi tuh Samsu special edition yang case-case aja plastik, yang besi, yang apa. Iya benar. Sampai segitunya saya sama Samsu. Samsu kayak gitu. Secara ekonomi sih menolong juga. Kalau yang hitam kan nggak usah mirip dulu. Gak usah, rata dia. Kalau yang kuning kan ditaruh kulkas dulu malam paginya biar enak. Tapi sekarang tetap Gi, yang hitam juga mesti dipirit lagi. Bahasa sih yang dibungkus itu. Yang udah di apa ini dibungkus emas itu. Gue karena masih suka gue pirit, masih suka ada batangnya gitu. Tapi setidaknya tidak kalau yang kuning kan kagak dapat disedot, kagak bisa disedot. Terus setengahnya cerutu. Mesti di klek. Itu kalau dari pengalaman gue sih itu sama dulu tuh awalnya gara-garanya kenapa gue nge-vape di proyekan gue yang dulu tuh, di tim gue yang dulu semua udah pada nge-vape, gue belum. Jadi kalau pas tengah malam tuh lagi ngedit gue kebanyakan SBT-nya. Keluar dulu. Sebatang dulu lah, oke. Tadinya ditemenin di luar tuh. Gua ngerokok sambil ngobrol. Nah pas mereka udah pada nge-vape, gua ngerokok di luar sendirian. Dapatlah wangsit teguran dari tukang nasi goreng lewat. Sendirian bang, jam 2 malam ngerokok depan rumah sendirian gitu. Sendirian, teman pada kemana? Wah, saatnya hijrah nih. Nah kalau dalam ruangan kan vape masih aman. Terus anak-anak juga tidak terlalu komplain dibanding ngerokok. Apalagi kalau Samsu kan sendiri, sebadan, sebaju, serumah bau. Iya benar. Nah itu kalau gue awalnya ya dulu gara-gara itu kalau di rumah mertua kan nyari tempat ngumpet. Karena di kamar mandi kan kalau ngerokok kan, dan dia kamar mandi posisinya di dalam rumah dan gak ada exhaustnya kan. Jadi mau nggak mau, aduh kalau ngerokok kebauan semua nih gitu. Apalagi yang ngerokok di situ tinggal gue doang. Nggak mungkin ada pelaku lain. Abang ipar gue berhenti udah bisa itu. Bang lu bisa berhenti.
Iya, gimana caranya? Ya udah berhenti aja. Hah? Kayak si bodong kan, Ya. dong lu gimana sih caranya? Udah berhenti aja. Tapi emang transisinya gue dari rokok ke vape tuh lama tuh, sebulan tuh masih rokok vape sampai akhirnya dikasih ilmu lah. Ya udah jangan nanggung, biar bener belajar lilit koil, Nah, iya belajar itu. om, belajar kapas apa semua sampai dapat yang Hmm. nah ini nyampe nih lupa udah sama rokok. Nah dari rokok ke pot juga gue lama pindahnya, lama. Oh. Dari vape Dari vape yang mod coil itu, ha. dari mod ke pot tuh lama pindahnya karena nggak tahu ya, jadi apa sih, lifestyle digantung-gantung jalan-jalan apa sih gitu. Yang mana tuh? Yang Pot potnya. tambah lagi karena dulu kalau mau kemana-mana kan harus bawa tas kalau bawa mod, Iya. ya bawa mod, bawa liquid, ya bawa baterai, Pasti. bawa kapas, bawa kawat kalau takut-takut tiba-tiba di sono di tongkrongan putus, repot. Udah mulai males tuh nenteng-nenteng apa-apa kalau keluar umur ya kan, udah mulai males nenteng-nenteng Itu tahun berapa ya? 2018 ada ya? mod. Nah. Segituan lah. Ya soalnya gue juga dulu sempet ini kan di kantor kan. Mana-mana bawa tas, Wow. bawa apa, namanya clutch, Oh. tapi isinya liquid. pada ngegulung gitu ya. Doi. Ngegulung kawat ya kan. Wah, belajar gue bang gimana sih cara. Biasanya anak-anak IT tuh. Anak-anak IT wah paling duluan dia. Karena gak ada kerjaan. Di ruang IT ya gulu. Pernahnya ini deh, apa, laptop gua udah penuh nih kan, wah ke IT kan. Bang, apaan lagi bagus nih? Ini akuarium, baru bikin akuarium. Nah, ini pot bang, ini pot. Ada ngeliat kan dia di ini pada ngegulung ya kan. Kadang kita pesan, Iya, iya. bang tolong gulungin bang. Gitu. Wah mau yang banyak asapnya apa ini? Oh. Wah, yang bagus ini. Cuman ya itu karena sebenarnya kayak gitu kan serunya tuh. Itunya Iya kayak Nongkrong. kayak punya hobi baru. iya kayak punya Tamiya gitu ya kan dikulik gitu. Gua dulu beli gua kawat dari yang beli jadi akhirnya beli kawat segulung. Dapat itu kan beli kawat segulung tuh buat belajar kan 3 lilit, 4 lilit, 0,3, 0, sampai kira segini lilit, diameter segini, kaki begini, kena nih. Oh iya. Baru dah tuh. Malah kalau dulu yang lebih bikin ngenesnya kan liquid zaman dulu masih US yang harganya 200, Iya. 200. Wah, habis buat belajar itu. Kan dulu Habis zamannya itu lagi apa? Ya? Netesin. Iya. Nah itu agak salah satu yang repot. Yang mulai berasa repotnya ketika naik motor. Kalau di mobil masih enak. Naik motor kan, lampu merah set, keluarin mod. Netesin dulu. Begitu di lampu berikutnya, anjing kering. Putus ya kan kapas, sutup anjing. Nah, yang nyekokin gua mod pindah ke pot. Terus si mandor, ini coy, cuman belum karena gua kan suka sesuatu tuh yang orang umum. Terlalu umum nih kalau pot-pot yang biasa-biasa nih. Nah, gue cobain punya dia juga. Salahnya gue juga emang kalau si mandor kan dia itu sukanya justru sesuatu yang tidak disukain orang. Oh, dia ini. Aneh lah sederhananya. Jadi gue coba dulu pot dor. Kagak dapet, kagak enak. Boleh lihat tuh baca-baca Google ini. Dapet dulu gue namanya Fupu. Apa tuh pakai Fupu tuh. Fupu kotak, cuma ini kan gepeng. Yang dulu tuh kotak tuh. Di kantong masih gak enak, masih jendol. Baru pindah ke dapet. Lama ini juga ada kali, nggak tahu berapa bulan gue kan ke toko vape. Bang, udah pakai ini potnya. Gue yakin lu cocok sama ini. Masih belum serak Sampai akhirnya dia pakai tuh, dia pegang. Coba gue pegang. Lucu nih kan ada yang lurus doang tuh kayak foam gitu. Lolos kayaknya, kurang. Nah ini, enak nih kata gue. Terus masih bisa pakai freebase, nggak harus Saltnik. Freebase itu apa? Yang 0,3 nikotinnya, nikotin 3, nikotin 6 gitu. Kalau freebase, kalau Saltnik kan nikotin 20. Saltnik itu yang asin-asin gitu apa gimana? Bukan asin, salt betul ada santan.
Pokoknya di botolnya kecil-kecil tuh nikotin tinggi tuh. Kayak foam tuh nikotin tinggi 20. Berasa tuh. Nah kalau model kayak gini kan dia bisa pakai freebase. Dipakein liquid saltnik, meledak tenggorokan lu. Gue nggak ngerti deh tuh kayak gitu. Gini, sederhananya. Kalau nikotinnya 3 sama 6, Ya. lu pakai itu namanya freebase. Oke. Itu bisa dipakai di mod yang bisa ditetesin Ah, itu bisa. Karena nikotinnya rendah itu 3 sama 6 hitungannya. Oh. Itu yang bikin puyeng tuh. Iya, Yang bikin tak gitu. Yang kalau ini Nah kalau yang saltnik nikotin tuh 20, 30, berarti kan 10 kali lipat ya. oh. Sehisap dikit kena. Nah itu biasanya pakai foam tuh si foam. Kemarin si Bodong juga sempat nanya, ini pakai saltnik apa freebase Ki? Ini bisa pakai freebase. Oh udah. Lalu kalau saltnik cepat puyeng males gua. Itu. Yang kemarin gua pakai tuh foam yang pink tuh yang Ah. tuh. Itu saltnik. Itu saltnik. Terus juga punya bini gua. Gara-gara liquid yang biasa gua beli buat ini belum ada. Mau beli yang lain males. Ulang pinjem ya. Gua sih itu perbedaannya kerasnya lebih di bangun tidur sama di lidah kalau makan lebih lidah tuh lebih sensitif aja. Berarti ngaruh juga tuh ya sama ini ya, rasa ya. Kalau rasa susah sih selera kan. Kayak gua dulu kan fruity, dulu yang buah-buahan gua dulu tuh suka. Ada masanya dulu ada sempat nama liquid taro cheese milk TCM. Namanya taro cheese milk kan berarti ubi, keju, susu. Gue dikenalin sama si Mandora, nih lu cobain liquid gua. Rasa apa coy? Martabak keju kan? Iya Dor, bener Dor, gue belum dikasih lihat mereknya. Jadi setelah 2 hari 3 hari, anjing gue nyari, gue beli ya, cari ya. Karena gue lihat, lu beli di mana? Ada namanya di Vape Junction, gue kesono. Mas, ada liquid martabak keju. Gue telepon Dor, nggak ada Dor. Lu bilangnya apa? Martabak keju? Bukan, taruh cheese milk. Anjing lu bego-begoin gue aja Dor. Gue mah kagak ngeliat judul, ya gue rasain aja namanya. Iya deh, gue bilang. Ada yang di itu apa dia bikin ini kan dulu ada yang lu kan suka bikin campuran juga kan? Iya, Lu bikin cairan gitu kan? bikin liquid. Liquid. Ada yang bikin, wah rasanya kayak bangkai kecoa. Tahu dari mana bangkai kecoa? Baunya kali apa? Itu salah fatal juga ya. Ya, orang kan semua ada ilmunya ya nggak sembarangan. Sama aja kayak bartender ngaduk minuman walaupun ada resepnya, tapi kalau tangannya nggak bisa kan sama aja kan. Sama kayak bikin ini berarti bikin masakan ya. Iya, semua. Emang sekarang liquid gila. Buset dah, bingung kan dong sekarang ke toko vape. Nah, liquid Lu legend yang ini masih pakai liquid tetes gitu. isi kan diisi. Oh itu oke. Diisi. Udah aman lah. Sekali ngisi buat berapa? Nah, ya tergantung nyotan lu. Kalau kayak lu nih, lu kan termasuk ini juga kan? Pagi bangun tidur gue isi. Ntar sore-sore isi lagi. Oh, oke. Cuman paling nggak lebih simpel, lebih memudahkan. Naruh plug. Kalau mod kan banget. Gede. Gua kemarin pas lagi bongkar-bongkar ini kan gua lagi bawa-bawain barang makanya penuh banget. Mau taruh di sana. Nah, gua pas lagi bongkar-bongkar nemu itu kayaknya sih mod ya. Soalnya pas gua iseng gua pencet masih wih bunyi nih. Gua pikir udah enggak ini. Nah, gua antar deh katanya. Hari ini ternyata mau gua bawa. Dulu kayaknya ada momen yang kalau pas gue main ke rumah lu ngeluarin satu tas tuh. Isinya kawat, mod segala macam. Liquid, kapas, capek gue dari rumah ada yang tank tuh nggak tahu ada berapa puluh biji tuh di rumah Kayak itu Primo. tank-tank kayak gitu. Iya, saat kayak gini kan Masih ada nggak ya beli masih untuk beberapa orang tuh mod masih gagah gitu. Cuman gue udah malas bawa tas kemana-mana tuh udah malas. Umur kali ya, udah pengen jalan tuh ngelenggangnya bawa badan juga berat. Iya benar. Belum lagi kan kalau bawa tas belum lagi gendong anak, gandeng anak.
Dan sekarang gue kalau pergi sama anak-anak bini gue tuh udah cuma bawa handphone, ini dikantongin. Ntar kalau mau misal makan gitu di mall kan, pasti habis makan kita main ke kayak time zone gitu kan. Gue cari ke pojok tempat yang main zombie-zombie ini. Lumayan. Lumayan sekali. Kalau mod kan, wah ngeri. Ya itulah mod dan pot. Dulu ini Gue ada nyari simpelnya sih, lebih simpel aja. ada apa misalnya orang ngepot, asapnya masih banyak kan gue gitu. Iya. Wah. Ya. Nah, itu ada dulu apa sampai trik-triknya. Ya bikin ini, bikin itu. Bulet. Kan gue cerita yang mau bartender, mau main rem, gue mana ngerti yang main trik-trik itu. Gue mah taunya yang enak aja, lempeng aja. Paling dapat bisa sih banyakin gitu, cuman ya udah cuman dinikmatin sendiri aja. Dan apa ya, kenapa gue juga udah jarang bawa mod, kayaknya udah mulai merasa kayaknya gue ganggu orang deh dengan asap segitu banyak gitu. Oh kan. Ya kan, kayak agak-agak semua orang bisa nerimo gitu dengan nggak semua orang bisa nerimo dengan kita yang wah, kecuali di lingkungan tertentu gitu. Nah, kalau dulu masuk ke vape store itu pasti Kabut. aku masuk ke Narnia. Salju ada ya, bener-bener. Tapi sekarang kayaknya udah nggak kayak gitu ya. Karena rata-rata orang pakai pot, ya lautnya segitu-segitu aja. Sekarang udah lebih kerasa. Tapi hilang aja ya maksudnya. Ya Apanya tuh? maksudnya ininya gitu masanya. Ya karena sekarang lagi pot, udah gitu kan. Kalau Udah mod ganti, ya? mod yang bagus 1,5 juta, 2 juta dulu kan. Asli juga ya. Pot sekarang rata-rata pego 200. Dan targetnya udah geser. Sekarang anak sekolah laki cewek semua pakai pot. Udah gantungan, digantung. Udah anak sekolah cewek itu udah gak malu gantungin pot, udah gak takut. Ya kan? Iya. Lah gua aja yang laki kagak pernah ngegantungin, gua mah males. Kalau target lu lihat aja kita di sepanjang jalan naik motor kita bocah-bocah, cewek-cewek juga udah gak malu, udah gak ragu, udah gak dianggap apa gitu kalau ngepot ya kan. Target itu udah ke situ, makanya harganya ego. Udah ini itu. Kemarin tuh lebaran tuh, temen gue punya toko vape 3 orang, tutup gua bro. Enak aja. Dari malam takbiran kita on gitu, orang takbiran di masjid kita di toko. Omsetnya tuh bisa gila-gilaan. Lebaran hari 1, 2, 3 tuh gila, yang datang bocah-bocah. Oh iya. Nah itu juga gua nggak tahu peraturannya gimana. Kan katanya ya susah juga sih, kadang-kadang rokok juga anaknya disuruh beli, warung dikasih aja sih. Si Boy tapi sekarang nggak mau tuh beli rokok tuh. Misalnya gua waktu zaman gua masih ngerokok atau emaknya kan masih ngerokok tuh, bang kalau mau nggak gua beli rokok bang. Langsung ya orang itu mana boleh bang, abang boleh beli rokok umur segini. Ya gua bilang aja lah males. Soalnya orang-orang Alfa Indomaret juga udah tahu rokoknya buat gua memaklik, udah aja males. Alasannya peraturan, ya oke kita terima. Si Boy itu masuknya apa sih? Gen Alpha ya dia? Alfa masih S. Masih S. Oh dia Gen Z Gen berarti Z lah. 2000-an. ya? Gen Z. Iya, oh si S sih. Anak gue juga. Si Saka udah Gen Z. Alfa balik lagi ke Alfa. Balik ke A lagi. Gue pikir tadinya Asko ini punyanya si Deddy Kobuzer. Aska Kobuser. Akhirnya kata gue, anjir dia sukses banget ya. Ininya bikin ini, nggak taunya punya hardware. Kan S hardware kan. Apa katanya Udah gak sanggup bayar lisensi. si katanya hardware itu dia beli merek ya. Iya lisensi doang, titip edar. Titip edar. Ya kan sama aja kayak album titip edar.
apa yang itu? Apa? Exaggerate apa? Agregator. Agregator. Oh, maka terakhir gue ke DIY, ke S1 barangnya sama kualitasnya kayak DIY. Iya, Mendingan DIY sekalian lebih murah. iya benar. Walaupun udah 3 kali pakai rusak. Iya. Jadi itu juga tuh apa? Gue dulu waktu masih di ini kan, kalau beli alat-alat buat ke ini gitu kan, sepatu safety gitu. Nah, gue udah cari di itu aja, hardware. Ya pak, ntar cepet rusak pak. Iya. Komplainer cepet rusak. Lah, terus gimana di sana ada. Nah, akhirnya ya mungkin ya kelebihannya di Banyak. hardware itu ya mau milih apa aja kan Banyak. simple gitu kan. Kalau kita kan orangnya, nah yang ada aja lah gitu. Nah, untungnya apa ya, plus minus sih didikan boomer, didikan bokap-bokap kita tuh. Bokap gue dulu kan supplier Oh iya. kapal, jadi kalau sepatu safety tuh datangnya berkardus-kardus bener sepatu safety ya, datangnya dari Glodok, ada Cari yang bener sekalian. bener sekalian. Caterpillar masih Caterpillar yang beneran, bukan Caterpillar Anggora. Kena air bulunya mekar ya, kata gue. Jadi kan buat dipakai kerja kena oli kena ini. Makanya gue dulu sempet tuh kalau kayak kapal habis ngedok, bokap kan kalau kapal ngedok kan pasti ganti baru semua kan. Rumah tuh jadi kayak gudang ya, TV ya, sepatu ya apa. Semua di buset. ini, taruh di ini. Iya, kantor udah nggak mau nerima kan. Makanya dulu mah tetangga kayak anak-anak aja tuh kalau habis ada basian istilahnya. TV, sepatu, wear pack dateng lah, misalnya mesen berapa ratus pieces kan gak semua dipakai, buat Iya. stok doang kan di kapal kan. Kalau ganti semua walaupun yang belum dipakai. Maka dulu, kalau gua dulu dari zaman dulu udah ngefans sama Slipknot aja, banyak wear pack di rumah. Tinggal sablon. Tinggal sablon kalau gak bordir. Tukang bordirnya juga ada langganan bokap. Ini kenapa macet banget? Ini ada apa sih? Ini Sabtu kan? Tahu. Kita mau ke Welcome to the Jungle. Gak inget tuh lagu bingung sebenarnya. Lagu kebingungan nyariin lirik. Kok bingung? Mana nih? Mana nih? Orang Makassar bingung. Mana iya? Tuh gua kalau ngepot gini nih, Kenapa gak bisa nggak berhenti? bisa berhenti. Sama dulu kan, sama gue juga dulu tuh lagi sedang-sedang nge-vape tuh bisa sampai sampai begitu, sampai pusing. Temennya harus minum air putih, Oh iya. banyakin minum. Nggak bisa kuat. Temennya banyakin minum. Kalau bisa air hangat. Itu makanya captionnya gue bikin yang penting kita bahagia dulu, baru bisa bagian orang. Kalau kita aja masih belum, makanya kan awalnya waktu pas gue voting Sabtu ini kita mau yang pakai narsum atau masih kita, gue sebenarnya tadinya awalnya Narsum. narsum kan. Terus pas jawaban lu gue masih belum pede, ya susah kalau mau gue paksain, belum yakin susah, daripada di sono ntar ha ho. Ya si Bodong kemarin gua ngobrol sama dia. Kita sambil mancing ya di ini, di apa, Kapal. kapal. Nah kalau mancing nggak ajak tuh si Didi tuh. Kita ngobrolin mancing sama dia tuh. Wah males gue. Mancing di laut. Salah satu kegiatan yang masih belum Gue juga, paham gue. Tapi ya gue juga sama tuh, gue bukan orang yang, Enggak. padahal kayak abang gue demen mancing. Karena gue takut sama air. Alasan utamanya itu gue takut sama air. Kalau gue berani sama air, gue udah di kapal pesiar jadi kapten kali gue. Udah jadi jabatan apa kali gue di kapal Lu pesiar. laut gitu takut? Gue ke Pulau Seribu aja pengen nangis gue di kapal. Oh, gue baru tahu nih. Lah, gue dulu yang gue kerja di Bintan tuh kan pasti dari Batam kan. Kalau pantai gitu nggak? Ya paling sampai sini aja, ya sampai Dengkul aja. Balik lagi. Kadang kalau di pantai kan kalau pas air balik kayak ngerasa ke bawah kan. Iya. Ya mati. Gue berenang bisa. Mati gue diketarik nih.
Ini gara-gara iklan hijau komodo sih yang kabut, yang nggak ada kerjaan. Kalau di sini ada rambut muter-muter, nggak bagus kamu dekat air, ketarik kamu. Tempel itu. Emang gitu. Ah ini apa kayak user-user? Iya. Nempel itu gitu-gitu ada bau. Sama ya sebenarnya kenapa gua agak takut di laut. Gua itu sangat ngefans sama film Jaws. Oh. Tapi iya lu gua juga dulu pernah kan di kantor liburan tuh. Ceritanya kita ke salah satu di Pulau Seribu lah ya. Gua lupa pulau apa. San Mariba Hotel tuh. Nah, itu kan diajakin wisata tuh yang ke tengah laut berenang gitu kan. Nah, gue kepikiran itu ini Ada nggak? ini ada hiunya nggak ya? Kan gak lucu juga kan itu. Ini apa lagi tiba-tiba ada keluar sirip gitu dari tengah laut, jeng. Ya, jauh Asli lagi dari gua kapal. bener-bener traumatik film itu tuh sampai gua itu kan dulu setiap Selasa kan pasti berenang kan ke Ancol kan. Gua pasti setiap Selasa karena ke Selasa gua libur kuliah. Itu jatah gua berenang dan pacaran. Oh. Pasti gua berenang itu. Lalu di Ancol ngapain dari sekolahan? Enggak, emang berenang aja sendiri, mau jadwal gue berenang. Karena Selasa itu gue libur. Berenang gue di Ancol. Terus berenang, Di ininya pantainya apa? kolam, Oh, kolam ini kan apa? samudra, Samudra. Atlantis. Nah, kayak tempat kita dulu tuh. Tempat kita dulu ngambil nilai sekolah. Itu gue berenang nih, ada bunyi, cepak. Sampai dulu kalau yang sering bareng ke gue tuh, apa sih lu? Ini ada hiu guys, ini kolam goblok. Kan itu Oh kolam. iya. Ya cuman saking traumatiknya. Apalagi kalau udah pantai lah gua kerja di Bintan, curhat. Kan kerja Bintangnya di laut. Pantai. Apa pulau ya? Ya apa sih ini aja sampai dengkul. Kalau udah sampai alasannya celana gua basah. Alasannya celana basah gulung aja gitu. Gak kepengen gua. Gak kepengen gua kerja di situ. Tapi yang ngeri kan sebenarnya yang bukan ombak atasnya kan ya, ombak ke bawah. Iya, yang orang suka kan sampai akhirnya pelajarin tuh kalau ombak lagi begini lu jangan di tengahnya. Iya. Nah, cuman sebelum nyampe ombak itu gua udah cabut. Bye. Kalau bahasanya bukan alun. Gak tau udah Ombak- pokoknya ombak gua udah bawah laut. air gua agak ini. Dulu gue diajarin tuh sama ini, katanya kalau ada alun gitu, katanya ya, jangan ngelawan karena kan kita refleksnya kan Iya. ini kan berenang. Karena kan. jadi kelelahan kan, jadi capek itu yang lo kemakannya pas lu capeknya itu pas lu narik napas habis. Ketarik. Ya kan dikait-kait ini kan jangan pakai baju hijau. Oh, di Roro Kidul. Pantai Selatan itu lain lagi urusannya itu.